Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang CPR kami mengenai sistem hukum dan penerapan hukum di Inggris. Di sini kami mengambil dua buah buku. Yang pertama yaitu berjudul Pengantar Antropologi Hukum yang ditulis oleh Profesor Hilman Hadikusuma, dan yang kedua yaitu buku yang berjudul Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan yang ditulis oleh Dr. Nurul Qamar. Pada buku pertama ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, pengertian antropologi hukum. Yang kedua, sifat keilmuan dari antropologi hukum. Dan yang ketiga, ruang lingkup dari antropologi hukum. Pada buku kedua ada dipaparkan pendapat Friedman pada tahun 1984 di halaman 39 yang menyatakan bahwa hukum yang pertama kali dibawa oleh bangsa Inggris ke Amerika bukan hukum yang diterapkan di pengadilan-pengadilan kerajaan Inggris, melainkan adalah hukum lokal, yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat Inggris. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Inggris itu disebutnya sebagai Remembered Folk Law atau hukum lokal Inggris. Buku yang pertama dijelaskan mengenai pengertian antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan atau logos tentang manusia atau anthropos yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermasyarakat, bergaul antara yang satu dengan yang lain, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya atau primitif, maupun yang sudah modern atau maju. Adapun pada buku pertama dijelaskan juga mengenai bagaimana sifat keilmuan dari antropologi hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Elpos Sipil bahwa antropologi hukum tidaklah etnosentris. Oleh karena itu, antropologi hukum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, antropologi hukum itu tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan-kebudayaan tertentu. Yang kedua, antropologi hukum berbeda dengan cabang ilmu sosial yang lain karena ilmu ini mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, di mana bagian-bagiannya saling bertautan. Yang ketiga, antropologi hukum yang modern tidak lagi memusatkan perhatian hanya pada kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal yang superorganis, lalu memperkecil peranan individu. Yang selanjutnya, antropologi hukum tidak memandang masyarakat yang dalam keseimbangan yang mengalami gangguan jika ada penyimpangan, tetapi masyarakat dipandang secara dinamis. Yang selanjutnya, antropologi hukum termasuk ilmu tentang hukum yang bersifat empiris. Konsekuensinya ialah bahwa teori yang dikemukakan harus didukung oleh fakta yang relevan, atau setidak-tidaknya terwakili secara representatif dari fakta yang relevan. Yang selanjutnya, pada poin penting buku pertama ada yang disebut sebagai ruang lingkup dari antropologi hukum. Menurut Laura Nader dalam bukunya The Anthropological Study of Law pada tahun 1965, antara lain dikemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum. Yang pertama, apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum yang universal. Yang kedua, bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan pada organisasi sosial. Yang ketiga, mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas. Yang selanjutnya, apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek budaya dan organisasi sosial, dan mengapa pula hukum itu berubah. Yang selanjutnya, bagaimana cara mendeskripsikan sistem-sistem hukum, apakah akibat jika sistem hukum dan subsistem hukum antara masyarakat dan kebudayaan saling berhubungan, dan bagaimana kemungkinan untuk membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, sasaran penelitian atau pengkajian antropologi hukum itu luas dan menyeluruh. Adapun dalam buku kedua, lebih lanjut, Friedman menggambarkan bahwa hukum Amerika dan pada masa kolonial Inggris di Amerika dapat dipahami dengan mengibaratkan sebuah kapal yang ditumpangi oleh sekelompok mahasiswa dari berbagai suku dan bangsa tengah terdampar di suatu pulau yang sepi. Para penumpang itu untuk tetap survive terpaksa membangun sebuah masyarakat baru sebagai suatu komunitas yang baru dihadapi. Maka mereka kemudian membentuk semacam pemerintahan baru dan menciptakan sistem hukum yang tentunya berbeda dengan sistem hukum yang mereka tinggalkan dari tempat asalnya. Dalam kondisi demikian, beberapa substansi hukum tidak begitu diperlukan, misalnya hukum tentang lalu lintas. Sebaliknya, mereka justru menetapkan aturan-aturan baru yang dibutuhkan dalam kehidupan barunya itu. Demikian pula tentang ideologi mempunyai peran penting karena mereka berasal dari berbagai suku, ras, dan keyakinan keagamaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian CGR yang saya mengambil sebuah CGR yang berjudul Hukum sebagai Suatu Sistem Perbandingan Sistem Konstitusi di Negara Inggris dan Turki yang ditulis oleh Awaludin dari Universitas Tadulako pada tahun 2009. Baiklah, di dalam CGR ini
dijelaskan bahwa salah satu ciri khas menonjol dari hukum Inggris ialah hubungannya yang kuat dengan masa lalu. Ikatan-ikatan sejarah ini sebagian besar disebabkan oleh konstitusi hukuman yang tak pernah terputus. Sejak tahun 1066, tahun penaklukan Inggris oleh bangsa Norman, ketika pasukan Saxon ditaklukkan di Hastings, hukum Inggris tidak pernah takluk pada pergolakan radikal dan tiba-tiba atau seperti yang terjadi di Prancis dan Rusia. Hukum Inggris juga tidak pernah menerima hukum asing dalam skala besar atau kodifikasi besar. Bagian-bagian penting sistem hukum itu masih mengandalkan undang-undang dan presiden dari abad pertengahan. Yang lebih penting, cara hukum Inggris itu dijalankan masih didasarkan pada tradisi-tradisi yang dihasilkan sepanjang abad pertengahan. Artinya, untuk memahami sistem hukum Inggris sekarang, diperlukan pengetahuan fundamental tentang perkembangan sejarahnya. Baiklah, di slide selanjutnya, common law tercipta bukan dengan sarana legislasi, melainkan dibuat oleh pengadilan-pengadilan yang mempergunakan keputusan-keputusan peradilan mereka sebagai presiden. Dalam waktu singkat, telah berkembang prinsip bahwa keputusan-keputusan peradilan sebelumnya yang dibuat dalam keadaan serupa harus diikuti. Artinya, bahwa presiden-presiden harus dihormati, yaitu prinsip stare decisis. Ketika tidak ada aturan yang dijadikan undang-undang, prinsip ini menjadi persyaratan bagi sistem hukum yang ingin dilindungi prediktabilitas dan respect terhadap the rule of law. Prinsip stare decisis yang sampai sekarang masih menjadi tulang punggung hukum Inggris tidak pernah diundang-undangkan, tetapi dikembangkan dengan praktik di pengadilan-pengadilan yang bahkan bisa memutuskan untuk memodifikasinya. Maka House of Lords yang merupakan pengadilan tertinggi Inggris mengumumkan pada 1966 bahwa lembaga itu tidak lagi terikat secara formal oleh presiden-presidennya. Selanjutnya ada hubungan hukum dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Inggris. Yang pertama ada sistem legislatif dan yudikatif, yang dimana Parlemen Inggris mengenal dua jenis majelis atau bicameral, majelis tinggi dan majelis rendah. Berbeda dengan negara-negara yang menjadi majelis bicameral, majelis ini tidak mewakili daerah. Hal ini bisa kita lihat keanggotaan majelis tinggi ini. Mereka adalah penakluk pilihan yang termasuk dalam kata Lord, dan keanggotaan di majelis ini berdasarkan pengangkatan. Adalah suatu kewajiban jika majelis ini disebut House of Lords. Di sana ada dua jenis lord. Yang satu adalah lord dari kalangan spiritual atau bangsawan paranormal, dan yang kedua adalah lord temporal atau bangsawan duniawi. Yang kedua ada lembaga eksekutif. Di Inggris, sang ratu berperan bukan cuma sebagai kepala negara, tetapi ia juga merangkap sebagai kepala gereja Anglikan. Di Inggris, sang ratu hanya berperan mewakili negara secara representatif belaka. Biasanya sang raja atau ratu tiap tahunnya boleh membicarakan pernyataan pemerintah saat membuka sidang parlemen, atau bisa saja jika pemerintah terbentuk baru, umpamanya setelah pemilu. Sang raja atau ratu juga harus memubarkan parlemen jika Perdana Menteri memintanya. Selanjutnya ada sumber hukum dalam sistem peradilan pidana di Inggris terdiri dari custom merupakan sumber hukum tertua, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan suku Anglo-Saxon pada abad pertengahan yang melahirkan common law hingga sistem hukum Inggris disebut juga sistem Anglo-Saxon. B. Legislation atau statula berupa undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Yang ketiga ada case law atau judgment law, hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat melalui putusan hakim yang kemudian diikuti oleh hakim berikutnya, melahirkan azas presiden. Sekian hasil CJR yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mini riset yang kami lakukan di dalam penerapan hukum dan sistem hukum di Inggris. Jadi
mini riset yang kami lakukan yaitu tentang studi literatur. Jadi studi literatur sendiri adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas tentang objek yang akan diteliti. Dan jika tidak, maka dapat dipastikan dalam persentase yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal. Dalam sebuah penelitian, dalam melaksanakan kegiatan penelitian, dalam melaksanakan kegiatan penelitian literatur, sebaiknya digunakan sumber literatur premier yang informasinya lebih otentik. Namun bahwa literatur premier yang relevan dengan masalah yang diteliti juga tidak selalu ada, atau karena ada waktu yang terbatas atau sulit untuk diperoleh. Bila hal ini terjadi, peneliti terpaksa menggunakan bahan literatur sekunder. Secara garis besar, sumber bacaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber acuan umum yang berupa teori konsep, biasanya terdapat dalam buku, teks, ensiklopedia, monografi, dan sejenisnya. Serta satu lagi yaitu sumber acuan khusus yang merupakan sumber acuan khusus berupa hasil penelitian terdahulu yang dapat ditentukan dalam jurnal, buletin penelitian, tesis, dan disertasi. Menurut Sutrisno Hadi, pada tahun 1991 ada 3 pedoman untuk pemilihan daftar sumber yang dipakai sebagai penelitian pustaka atau literatur, yaitu relevansi, kemutakiran, dan adekuasi. Yang dimaksud dengan relevansi adalah keterkaitan atau kegayutan yang erat dengan masalah penelitian. Kemutakiran adalah sumber-sumber pustaka yang terbaru untuk menghadirkan teori-teori atau bahasan yang sudah terkuasa. Namun untuk penelitian historis masih diperlukan sumber bacaan yang sudah lama. Sumber bacaan yang telah lama mungkin memuat teori-teori atau konsep-konsep yang tidak berlaku karena kebenarannya telah dibantah oleh teori yang lebih baru atau hasil penelitian yang lebih mutakhir. Di samping sumber itu harus mutakhir, juga harus relevan bagi masalah yang sedang digarap. Jadi hendaklah dipilih sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti, dan inilah yang dimaksud dengan adekuasi. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian rekayasa ini. Internet memenuhi kebutuhan informasi tidak lagi harus bertatap muka atau face to face, tetapi dapat juga melalui media elektronik. Dalam perkembangannya, internet memiliki fungsi yang beraneka ragam seperti berkomunikasi dan mencari informasi. Penggunaan media online, informasi dan belahan dunia manapun dapat diperoleh. Kecepatan dari kemudahan ini yang menjadikan media online sebagai media favorit pada era modern ini. Yang pertama itu ada pemanfaatan media online. Pemanfaatan media online sebagai sumber belajar layaknya perpustakaan dirasa tepat untuk menghasilkan informasi global tanpa adanya jarak dan waktu. Salah satu situs pencarian yang populer adalah situs YouTube. YouTube merupakan salah satu situs yang banyak dikunjungi oleh para pengguna internet di seluruh dunia. Yang kedua itu ada kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi dapat diartikan informasi yang harus dimiliki oleh seseorang. Menurut Sulistyo Basuki, kebutuhan informasi adalah informasi yang diinginkan seseorang untuk pekerjaan, penelitian, kepuasan rohaniah, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada media. Media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkan mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan media. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan
atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, pendapat atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Pendapat dari Harjanto. Kemudian YouTube merupakan salah satu layanan dari Google yang memfasilitasi penggunaannya untuk mengupload video dan bisa diakses oleh penggunaan yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Kemudian yang selanjutnya informasi. Informasi merupakan sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan maupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada media online. Secara umum media online yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet, berisikan teks, foto, video, dan suara. Media online yang meliputi blog, jejaring sosial, Wikipedia, forum, dan dunia virtual yang sangat berguna dan bermanfaat pada era modern seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.